Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Novi Anggraini, Afifatus Soleha, dan Sayyidah Mauqiyah. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan, pengelolaan, dan strategi bisnis. Baik, saya Novi Anggraini, NIM E 2019-3018 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, perencanaan usaha. Menurut Peggy Lambing, perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Perencanaan usaha memiliki dua fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Secara terperinci, komponen-komponen yang tercantum dalam format usaha meliputi 1. Ringkasan eksekutif yang dibuat tidak lebih dari 2 halaman yang memuat tentang nama, alamat, nomor telepon perusahaan, nomor telepon key person, laporan singkat gambaran perusahaan, dan lain-lain. 2. Perencanaan usaha secara detail yang memberikan tentang latar belakang usaha, gambaran usaha, analisis pasar, analisis pesaing, perencanaan strategi usaha, spesifikasi organisasi dan manajemen, perencanaan keuangan, dan perencanaan aksi strategis. Setelah membuat ringkasan eksekutif, langkah berikutnya adalah menemukan misi usaha. Misi bisnis menggambarkan maksud-maksud bisnis dan falsafah manajemen. Selain itu, yang tidak kalah penting bagi calon pengusaha juga harus membuat usulan atau proposal usaha. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, serta aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Selanjutnya, sumber-sumber keuangan perusahaan. Dilihat dari asalnya, sumber dana perusahaan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, dana yang berasal dari perusahaan yang disebut pembelanjaan internal. Terdapat 3 jenis sumber dana internal, yaitu penggunaan dana perusahaan, penggunaan cadangan, dan penggunaan laba yang tidak dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatus Soleha, NIM E 2019-3039. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran ialah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi langganan, keunggulan bersaing, dan fokus pemasaran. Tujuan pemasaran bukan mendapatkan langganan, akan tetapi memperbaiki situasi barang. Dalam konteks ini, wirausahawan harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan yang lebih cepat daripada pesaing. Nah, untuk selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Pembahasan tentang strategi perusahaan tidak bisa lepas dari perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama-tama harus dilakukan penelitian pasar atau riset pemasaran. Untuk langkah yang kedua yaitu memilih pasar sasaran khusus. Setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, langkah berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Untuk langkah yang ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam bersaingan. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang bersaing. Untuk yang pertama yaitu berorientasi pada pelanggan, untuk yang kedua yaitu kualitas, untuk yang ketiga yaitu kenyamanan, untuk yang keempat yaitu inovasi, untuk yang kelima yaitu kecepatan, dan untuk yang keenam yaitu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, langkah yang keempat yaitu pemilihan strategi pemasaran.
Untuk menarik konsumen, wirausahawan bisa merekayasa indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu prop, produk, price, place, dan promotion. Yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran biasa disebut dengan marketing mix yang meliputi 5P, yaitu prop, product, place, price, dan promotion. Nah, untuk yang pertama yaitu prop atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Seperti telah dikemukakan bahwa langkah pertama dalam kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, berapa jumlahnya, bagaimana daya belinya, di mana tempat konsumennya, dan berapa permintaannya. Semua ini merupakan informasi penting bagi pemasaran produk baru. Keunggulan barang perusahaan baru terletak pada perbedaan perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kualitas yang lebih baik, yang kedua yaitu harga yang lebih murah, untuk yang ketiga yaitu lokasi yang lebih cocok, untuk yang keempat yaitu seleksi barang dan jasa, untuk yang kelima yaitu pelayanan yang lebih menarik. Untuk bauran pemasaran yang kedua yaitu produk. Perlu diingatkan bahwa produk selalu mengalami daur hidup atau produk life cycle yang terdiri atas tahap pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan tahap penurunan. Prinsip-prinsip pengembangan produk meliputi kesederhanaan, integritas, fokus pada orang, berdaya juang, kreativitas, dan resiko. Untuk yang ketiga yaitu tempat atau place. Nah, tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Nah, untuk mencapai sasaran yang tepat, baik dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbanyak saluran distribusi. Untuk yang kedua yaitu memperluas segmentasi atau cangkupannya. Untuk yang ketiga yaitu menata penampilan menjadi yang lebih menarik. Nah, untuk yang keempat yaitu harga atau price. Harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Nah, wirausahawan bisa menciptakan harga yang paling efisien dengan inovasi dan kreativitasnya. Bauran pemasaran yang kelima yaitu promosi. Nah, promosi adalah cara mengomunikasikan barang dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah untuk memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen. Ada beberapa jenis promosi yaitu sebagai berikut. Yang pertama iklan, misal melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, atau sebagainya. Nah, bisa juga melalui media sosial. Nah, seperti melalui media via WA, TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Untuk yang kedua yaitu promosi penjualan, misalnya melalui pameran dagang, kuis berhadiah, hiburan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu wiraniaga. Untuk yang keempat yaitu pemasaran langsung, bisa menghubungi langsung konsumennya. Untuk yang kelima yaitu humnas. Nah, kiat-kiat pemasaran bagi bisnis baru. Bila kita belum mengetahui barang dan jasa yang akan kita jual, kita terlebih dahulu harus melakukan survei yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu cari peluang pasar. Untuk melihat ada atau tidak adanya peluang pasar yang dituju, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu kapan saja mereka membutuhkan barang. Itu yang ketiga yaitu lihat karakteristik konsumen baik dari segi jenis kelamin, usia, pekerjaan, maupun pendidikan. Itu yang keempat yaitu bagaimana daya beli konsumen diperhatikan adalah pendapatan masyarakat. Untuk yang keempat yaitu lihat ada pesaing atau tidak. Nah, untuk kiat-kiat pemasaran yang kedua yaitu tempat yang tepat. Carilah tempat memasarkan barang yang cocok, misalnya di tempat yang ramai dan banyak dikunjungi serta dilewati orang, seperti di tempat pariwisata, di pasar umum, di dekat lalu lintas jalan, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga yaitu banyaknya barang yang dibutuhkan. Berapa banyak barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen rata-rata per hari atau bisa dengan perkiraan. Untuk yang keempat yaitu tentukan target apa yang hendak kita capai. Misalnya untuk mengejar keuntungan, untuk meraih pelanggan rutin, untuk meraih pelanggan temporer, atau hanya sekedar laku terjual dalam rangka meraih konsumen baru.
Untuk yang terakhir yaitu teknik pengembangan usaha. Nah, teknik pengembangan usaha itu ada dua, yaitu yang pertama perluasan skala ekonomi atau economic of scale. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjang yang berarti mencapai skala ekonomi atau economic of scale. Untuk yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha atau biasa disebut dengan economic of scope. Nah, economic of scope adalah diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Cara ini bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, serta dengan teknologi berbeda. Misalnya usaha jasa angkutan kota diperluas dengan usaha jasa pariwisata, usaha jasa pendidikan diperluas dengan usaha jasa pelatihan dan kursus-kursus. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Mokia, NIM E 2019-3040. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang manajemen dan strategi kewirausahaan. Yang pertama adalah manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan inovasi untuk menciptakan suatu nilai dan barang suatu jasa. Nah, inovasi sendiri ini terkait dengan kreativitas. Apa yang disebut dengan kreativitas? Kreativitas merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengenalan cara baru untuk membuat barang-barang yang baru. Kemudian ada strategi kewirausahaan. Pada dasarnya, perusahaan kecil yang berhasil, berkesinambungan, memiliki keunggulan dalam bidang teknik, produk yang luas, dan cakupan distribusi geografis yang terbatas. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, dan ekspansi usaha. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memperoleh investasi dalam rangka penelitian. Yang keempat, analisis sumber daya manusia. Yang kelima, analisis pesaing, baik yang ada ataupun yang belum ada. Strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Yang pertama, bersifat terlalu agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, bersikap tidak terlalu agresif dan bertahan terhadap pangsa pasar. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Selanjutnya ada strategi bagi bukan pemimpin pasar. Yang pertama adalah secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya sehingga tidak tertandingi oleh operasi pasar. Yang kedua adalah menggunakan strategi follower leader. Dalam keadaan ekonomi yang stabil, strategi ini akan sangat berhasil bila diterapkan. Yang selanjutnya adalah strategi yang lain. Yang pertama adalah pertahanan dalam bersaing. Yang kedua, mencoba untuk membuat produk baru tanpa harus berfokus pada produk lama. Yang ketiga, mengambil langkah positif dan proaktif serta mengikutsertakan manajer yang berhasil dalam keberhasilan perusahaan. Memelihara semangat atau spirit kewirausahaan. Yang pertama adalah mendidik wirausahawan tentang bagaimana pelayanan perusahaan, kenapa konsumen harus membeli barang dan jasa tersebut. Wirausahawan harus dididik untuk bisa berwirausaha sehingga produk mereka banyak yang membeli. Yang kedua adalah mendidik wirausahawan sehingga nilai-nilai perbaikan produk dan pemasarannya tentang proses distribusi. Nah, untuk yang kedua ini, wirausahawan harus dididik sebaik mungkin bagaimana wirausahawan menyetor barangnya kepada konsumen lain. Yang ketiga adalah menciptakan iklim kerja yang kondusif. Apabila di lingkungan kerja itu baik, maka wirausahawan akan semakin berkembang. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.